mayoritas koruptor di Indonesia tidak ingin jadi koruptor, Oke. tidak ingin jadi tidak pengen korupsi. Tapi sistem yang memaksa mereka untuk menjadi seperti itu. Teman saya PNS, dia dia ada di lingkaran para koruptor, dia memutuskan untuk tidak korupsi. Tapi tetap aja ada uang yang masuk padanya tanpa apa, dan akhirnya apa? Menyandera dirinya. Seandainya dia ngomong ke orang, dia akan kena sebagai koruptor. Sedangkan koruptor yang sesungguhnya punya pengacara yang handal karena korupsinya lebih gede. Bahkan koruptor di Indonesia bisa jadi koruptor gara-gara guru. Iya, iya. Gara-gara misalkan ada anak pencontek sama guru dibiarkan, bahkan diakomodasi. Akhirnya apa, si anak itu merasa bahwa pencontekan itu adalah Hal yang sesuatu yang biasa, yang biasa, lumrah. lumrah. Akhirnya ketika dia jadi pejabat, dia melakukan hal yang sama. Kenapa guru-guru selalu mendapatkan glorifikasi bahwa mereka itu adalah oh, pahlawan tanpa tanda jasa, tidak ada koruptor, tidak ada insinyur tanpa guru. Ini ya memang. Tapi kenapa yang jelek-jelek juga nggak seperti itu? Pak Guru kemarin kan sempat membuat komparasi antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi gitu kan. Kita tahu bahwa sekarang Kang Deddy itu kan dielu-elukan sebagai sosok pemimpin akar rumput begitu kan. Iya. Seperti Jokowi di awal dulu kan juga begitu gitu. Iya. Cuman masalahnya, benarkah rakyat kita itu membutuhkan pemimpin yang seperti itu, atau hanya sebenarnya mereka itu rindu terhadap harapan yang dulu pernah dijanjikan gitu? Gimana Pak Guru? Saya melihat kerinduan masyarakat terhadap pemimpin baik hati, pemimpin yang merakyat, itu nampak dari betapa fanatiknya masyarakat pada Pak KDM sekarang, Pak Kang Deddy Mulyadi. Itu sehingga ketika kita membuka kemungkinan untuk mengkritik beliau, itu bisa digoreng, bisa dihujat habis-habisan. Nah, ya termasuk konten ini juga dan konten kemarin juga. Jadi ketika kita mencoba membuka kemungkinan bahwa Pak KDM itu bisa saja salah, bahwa Pak KDM bisa saja mungkin kelak mengkhianati rakyat dan sebagainya, baru kata kemungkinan yang kita tampilkan itu sudah bisa memancing emosi dan amarah yang luar biasa dari para pengikutnya. Nah, saya bikin konten yang kemarin itu terkait dengan Pak Jokowi. Ternyata juga ada komika, stand up comedian yang juga mencoba mengkomparasikan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi sekitar 15 tahun yang lalu, dan beliau dihujatnya sampai Instagramnya dimatikan. Saking dihujatnya. Nah, inilah justru yang saya khawatirkan. Saya tidak terlalu khawatir pada Pak KDM-nya, saya khawatir bahwa fanatisme berlebihan dari manusia-manusia yang mengaguminya itu justru akan merusak Pak KDM sendiri dalam hal ini gitu. Fanatik pada manusia itu kan dalam agama itu dilarang, tapi kita tuh tidak bosan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kemarin ketika saya bikin konten, jangan-jangan Pak KDM akan menjadi Pak Jokowi kedua, The next Jokowi. the next Jokowi, dalam artian Pak Jokowi dulu diidam-idamkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Yang mengkritik Pak Jokowi itu bakal dibully habis-habisan oleh netizen. Saya ingat betul pada waktu itu. Tapi akhirnya Pak Jokowi sendiri yang sekarang dibully habis-habisan. Yeah. Nah, saya khawatir Pak KDM juga seperti itu. Kemudian banyak yang tidak setuju dengan itu dan mengatakan, jangan bandingkan Pak Jokowi dengan Pak KDM. Pak Jokowi itu pencitraan, sedangkan KDM itu murni. Dan seterusnya. Pak Jokowi itu di zaman dulu tuh adalah kepala daerah terbaik ketiga di dunia, yang menuliskannya lembaga internasional. Saking merakyatnya beliau gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Apakah itu gara-gara konspirasi atau gara-gara kekuasaan membutakan mata Pak Jokowi, itu urusan yang lain. Maksud saya adalah, kan kita membuka kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada Pak KDM. Jadi dukungan kita kepada Pak Deddy Mulyadi itu semestinya adalah dukungan yang lebih rasional.
bahwa beliau bagaimanapun adalah manusia yang akan rusak juga kalau terus-terusan mendapatkan pembelaan, sanjungan, pujian yang tidak berakhir gitu. Beliau tuh manusia, jadi please jangan fanatik pada manusia. Mhm. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan fanatik kepada manusia gitu ya. Iya, Meskipun terkesan memang KDM itu berjuang sendirian, Pak Guru. betul betul beliau itu berjuang sendirian, bahkan orang-orang yang fanatik pada beliau juga sebenarnya tidak mendukung gagasan beliau. Misalkan Pak KDM itu habis-habisan memerangi sampah, ya pendukung fanatiknya itu masih buang sampah sembarangan dan be Iya, iya. aja gitu dengan seperti itu. Pak KDM itu habis-habisan urusan pendidikan dan pendukung-pendukungnya masih hanya banyak yang ngegamplangin anaknya gara-gara anaknya salah gitu, mendidik dengan cara yang salah, itu banyak yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan balik ke pertanyaan awal, apakah ini ekspresi dari kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang merakyat? Iya, tentu saja. Jadi kita tuh gampang sekali untuk kagum karena kita menginginkan untuk kagum tapi nggak dapat terus gitu. Dulu misalkan ada seniman di Indonesia, senimannya merakyat sekali, um, Alif Bata. Alif Bata. Iya, pemain gitar. Ya, tahu tahu Iya, tahu tahu. itu itu bukan hanya pemain gitar yang andal, tapi dia merakyat. Dan coba misalkan di kolom komentar hujat dia, wah langsung diserangnya tuh luar biasa, mati-matian. Kenapa? Sedangkan yang nontonnya kadang-kadang main gitar juga nggak ngerti. Iya, iya, iya. Nah, artinya apa? Artinya mereka itu sebenarnya rindu, kangen sama orang yang merakyat tapi memiliki prestasi besar. Sedangkan kita justru malah dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang arogan, yang naik mobil aja harus dikawal, yang pakai sirine segala rupa, padahal cuman datang kondangan gitu. Jadi kita merindukan. Nah, ini yang saya bingungkan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Kalau pemimpin Indonesia tahu bahwa pasar di Indonesia adalah pemimpin yang merakyat, kenapa mereka tidak berkampanye dengan cara seperti itu? Hmm. Pada akhirnya saya tahu jawabannya. Karena mereka tidak bisa seperti itu. Karena mereka memang arogan. Karena mereka memang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dengan kepemimpinan yang merakyat. Hanya beberapa gelintir orang, diantaranya adalah Pak KDM. Makanya ketika beliau muncul, merakyat itu gak bisa dipura-purai gitu. Coba bayangkan kalau misalkan biasa kita naik Alphard dan segala semuanya harus dimudahkan, kemudian kita harus nyemplung ke sungai, itu bukan sekedar kesulitan untuk melakukan pencitraan, itu berarti mengubah gaya hidup kita. Dan pemimpin-pemimpin gak ada yang berani untuk melakukan itu karena memang gak bisa gitu. Ada yang bagi-bagi kaos tapi kan akhirnya marah-marah. Ada yang kayak gitu, mencoba pura-pura merakyat tapi kan gagal. Tapi ketika kemudian semua sorot kamera itu ditujukan ke KDM, kalau kemudian kita bisa berpikir secara kritis gitu ya, kita tahu bahwa salah satu fungsi utama intelijen itu kan ya untuk meng-create seorang sebagai calon pemimpin masa depan gitu, dan KDM itu adalah kader Gerindra gitu. Mungkin nggak ini ada campur tangan dari pemerintah untuk kemudian memblow up KDM secara masif sehingga itu nanti akan menguntungkan pola kaderisasi yang ada di Gerindra. Iya, ini dimanfaatkan oleh partai politik tertentu, iya jelas. Dimanfaatkan oleh tokoh tertentu, iya jelas. Tetapi mereka hanya bukan sebagai inisiatornya, tapi mereka hanya menunggang ombak yang sudah terjadi gitu. Oke. KDM sendirilah yang sejak awal memang jadi pejabat sekaligus jadi YouTuber. Sejak awal, sebelum jadi gubernur juga kan masih di sudah Purwakarta ya. iya, sudah konten seperti itu. Jadi itu sudah diketahui. Nah, ketika booming, blow up, itu juga adalah gara-gara beliau, gara-gara kontennya, timnya, kameramennya, segala rupanya. Nah, ketika itu sudah menjadi besar, sudah menjadi dikenal, kemudian menjadi fenomenal, ya akhirnya banyak orang yang pengen ikut mencicipi dan ingin menaiki gelombang besar itu, dan pada akhirnya mulai diwacanakanlah ini penggantinya Prabowo kelak, atau misalkan wakil presidennya kelak, atau apa kelak. Jadi ketika seorang pejabat yang baik itu di Indonesia pasti berpikir soal amanah yang diembannya. Tapi yang jadi masalah adalah di waktu yang bersamaan pejabat itu juga adalah politikus. Sehingga
ketika di satu sisi kita anggap Pak KDM itu sekarang sedang berusaha untuk menangani masalah-masalahnya, ada banyak sisipan-sisipan, titipan-titipan, kepentingan-kepentingan politik, saya nebeng di sini, saya nebeng di sini, karena untuk kepentingan nanti tahun 2000 sekian, kepentingan tahun 2030 sekian dan sebagainya, itu mulai masuk ke sini. Termasuk juga misalkan em, partai partai lain gitu yang mencoba untuk bikin semacam tabungan oposisi gitu. Tabungan oposisi. Iya, jadi dia mulai catat nih kesalahan-kesalahan. Itu sekarang Pak Kadem itu disorot kan. Ini siap ada masalah, nah dicatat, catat. Nanti kalau misalkan ada satu waktu nanti di blow up di masa yang akan datang. Sama seperti Pak Ridwan Kamil dulu. Pak Ridwan Kamil ketika ada misalkan masalah berhubungan dengan LGBT, beliau diwawancara, kemudian beliau bilang ya saya secara pribadi tidak ada masalah dengan itu gitu. Dan pada waktu diwawancara itu senyap biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi kata-kata itu ditabung, disimpan. Tabungan oposisi tadi tabungan ya. oposisi. Oke. Pas bagian nyalon ke Jakarta, di blow up video itu, wawancara itu, lihat Pro LGBT. pro gitu ya. LGBT. Lah, kenapa dulu gak seru, gak rame, sekarang ada? Ya itulah politikus. Jadi Pak KDM sekarang itu lagi ditabung nih. Ini kemarin itu lagi ribut sama seorang perempuan yang korban gusuran. Sekarang kan tenggelam sama euforia orang yang mendukungnya. Iya. Tapi itu sama oposisi tuh dicatat, disimpan tuh videonya tuh gitu ya. Nanti belakangan ketika ini lihat bagaimana cara seorang gubernur berusia sekian mempersekusi anak di depan publik. Ya bisa aja yang seperti itu gitu. Jadi sebagai seorang pejabat yang amanah, kita harus mendukungnya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa di Indonesia selain jabatan publik, orang-orang yang menjabat itu biasanya juga adalah politikus. Dan politikus itu akan berbenturan, akan berhadapan dengan lawan-lawan yang selama ini terus-terusan mencari kelemahan dan kesalahannya. Kalau misalkan akhirnya nanti Pak KDM itu anggaplah pro dengan kepentingan mereka, ya ditutup rapat-rapat, gak akan diungkap sama sekali. Tetapi ketika nanti berseberangan, ya udah diangkat. Semua pejabat kita seperti itu. Inilah karena kenapa banyak teman-teman di Ngaji Roso tuh minta Guru Gembul tuh harus jadi narasumber tiap bulan di Ngaji Roso gitu ya, karena memang analisisnya keren gitu ya, smart gitu. Pak Guru, balik lagi ke KDM, kan pernah dikonfrontir dengan ormas kan, ya kan, ada konfrontasi kan dengan Grip dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang kan banyak orang marah gara-gara ormas ini gitu. Pertanyaan saya yang pertama gini, siapa sih sebenarnya dalang di belakang ormas ini gitu? Ada motif apa sampai kemudian dia palaki pengusaha-pengusaha itu gitu? Kalau nggak ada yang desain, nggak mungkin deh kayaknya. Gimana Pak Guru? Oke, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Ketika ada desainer besar di Indonesia, dia tuh mesti tinggal di Indonesia. Dan karakteristik dari orang yang tinggal di Indonesia itu adalah orang yang pemalas. Dia tidak mau mendesain sesuatu dari awal. Oke. Dia pengen bikin desain yang memang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita jadi klub bola, kita nggak mau mendidik seorang pemain dari awal. Dia maunya setelah ada pemain besar, dia langsung jadikan itu sebagai pemainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, termasuk desain ormas. Kita mulai dasar dari ormas itu apa? Ormas di Indonesia yang sangat terkenal banyak. Yang bahkan kemerdekaan Indonesia juga dipelopori oleh ormas. Budi Utomo itu ormas. Ya kemudian apalagi ya, Muhammadiyah ya tentu saja itu adalah ormas gitu. Itu ormas semuanya. Itu sebenarnya baik. Kemudian ketika pemerintah gagal untuk mensejahterakan rakyatnya, maka rakyat-rakyat yang tidak sejahtera itu akhirnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan main hakim sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena kepepet. Nah, orang-orang itu kita sebut sebagai preman. Kalau preman itu semakin lama semakin besar, kalau dilawan ongkosnya mahal. Bagaimana supaya mereka bermanfaat? Ya, preman-preman itu langsung diakomodasi oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah.
Nah, misalkan dalam konteks ini pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu dulunya segerombolan preman. Lalu kita aman ya bicara seperti ini ya, kita terbuka saja. Pemuda Pancasila itu dulunya sekelompok preman. Kemudian kalau diberangus, dihancurkan, unfaedah juga. Kita merugikan, kita kehilangan banyak sumber daya, kita juga kehilangan banyak warga, ya lebih baik mereka diakomodasi. Politik akomodir ini ya. Iya, maka pemuda Pancasila itu direkrut oleh tentara. Kamu preman, dan gimana kalau preman itu diarahkan pada sesuatu yang positif? Kamu tetap berantem, kamu tetap menyerang orang, tapi yang menjadi musuh negara. Siapa itu? PKI. Akhirnya pemuda Pancasila, para preman itu dididik, dilatih, dibenahi, dilatih berantemnya, dikasih perlindungan hukumnya, tapi juga dikasih jiwa nasionalismenya, diarahkan kehidupannya. Oke? Mereka sekarang jadi prajurit-prajurit yang siap berhadapan dengan komunis. Begitu kan, itu cerita pemuda Pancasila. Dalam hal ini pemerintah itu dapat keuntungan yang luar biasa. Kalau pemuda Pancasilanya yang kalah, gak apa-apa. Orang sebelumnya juga mereka preman. Kalau menang, alhamdulillah, kita nggak usah ngorbanin tentara kita. Nah, kan gitu kan. Nah, ketika cara seperti itu ternyata baik, nah maka ya udah, modus seperti itu lanjutkan saja. Jadi ada kelompok pemuda yang nakal-nakal, ajak gabung ke ormas, bikinlah ormas ini, bikin ormas itu, akhirnya jadi banyak. Ketika sudah banyak, si negara tidak lagi mampu untuk mengakomodasi mereka. Ya karena mereka sendiri lahir dan muncul dari kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyat. Ya kan, preman muncul dari kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyat. Kalau masyarakat sejahtera, ya siapa juga yang menjadi preman gitu. Ya akhirnya kan ketika pemerintah terus-terusan gagal dalam mensejahterakan rakyat, di saat itulah kemudian preman-preman menjadi semakin banyak, dan preman-preman itu tidak boleh diapa-apakan selain harus diakomodasi demi kepentingan pemerintah, lalu dibikinlah ormas-ormas. Ketika ormas semakin besar, biaya mereka itu menjadi semakin besar, tidak tertanggung. Jadi akhirnya apa? Pemerintah mempersilahkan makhluk-makhluk itu untuk malak, untuk minta kepada siapapun yang mereka lindungi. Kurang lebihnya seperti itu kan. Nah, ketika itu sudah menjadi fenomena menjadi semakin besar. Pak Hercules kemarin mempertontonkan jumlah pengikutnya yang katanya sekian juta. Kemudian pemuda Pancasila sebelumnya juga sudah mengabarkan ada sekian juta orang. Wah, mereka itu dipamerkan jumlahnya untuk apa? Kampanye bisa, untuk ngegebukin orang bisa, untuk menggerakkan massa bisa, untuk membubarkan massa juga bisa, untuk kemudian melawan kekuatan asing juga bisa, dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, tinggal apa? Tinggal nunggu siapa yang mau memanfaatkan mereka. Bisakah asing memanfaatkan mereka? Ya bisa. Misalkan mengganggu perusahaan-perusahaan di Indonesia agar mereka hengkang ke Vietnam. Pindah ke Vietnam, bisa. Pindah ke Kamboja, pindah ke negara-negara lain. Iya, bisa kan seperti itu? Artinya mungkinkah ormas itu juga sebenarnya by design-nya itu sebenarnya dibiayai oleh asing, kemudian mereka harus menjarah perusahaan tertentu, bisa? Ya bisa aja. Lah, ini indikasi yang sangat kuat gitu. Maksud indikasi yang sangat kuat itu adalah pemerintah kemana ya dalam hal ini? Kalau misalkan pemerintahnya ternyata adem-adem, ya ketika saya bikin video tentang ormas, itu saya mempertaruhkan nyawa itu betulan gitu. Ya segitunya. Tapi kan pada akhirnya Pak KDM tadi katanya dikatakan berkonfrontasi dengan GRIP, dengan pemuda Pancasila. Saya juga sebenarnya sudah janjian dengan pemuda Pancasila, dengan GRIP untuk diskusi bareng. Ya karena tentu saja mereka juga tidak sepenuhnya jadi valiant, tidak sepenuhnya jadi orang jahat di sini. Tapi mereka juga ada latarnya. Nah, ayo kita diskusikan. Saya kan nantang mereka. Saya tuh nantang ke GRIP, nantang ke Pak Hercules. Coba Pak, kalau misalkan Bapak punya kekuatan yang begitu besarnya, kalau misalkan mereka benar-benar memiliki jumlah yang begitu banyaknya, kenapa mereka tidak mensatroni para koruptor misalkan?
koruptor di perasnya kan bisa lebih enak Iya tuh. bener juga ya Pak Guru ya. Ya kenapa mereka Dapatnya lebih banyak lagi gitu ya. dapatnya lebih banyak daripada minta ke Iya pemerintah? iya iya. Kan yang dari dana pemerintah juga udah dikorupsi kan Dan sama gak akan jadi koruptor. common enemy juga. Iya, nah coba kalau misalkan GRIP, Pemuda Pancasila dan ormas-ormas yang begitu banyaknya itu mendukung rakyat, yang ingin rakyat lihat itu sekarang koruptor dimiskinkan. Yang ingin dilihat rakyat sekarang itu keadilan ditegakkan. Kalau misalkan lembaga-lembaga dari pemerintahan itu juga gagal untuk memperlihatkan itu, mendemonstrasikan itu, kenapa tidak ormas yang mendemonstrasikannya? Wih, keren keren. Dia datang ke Sukamiskin, gebrak langsung, bawa kamera semuanya misalkan. Kemudian lihat tuh sel-sel megah, sel-sel kaya dari koruptor-koruptor yang luar biasa. Kemudian dari situ cek rumah-rumah di sekitar Sukamiskin itu. Karena rumah-rumah di sekitar Sukamiskin itu adalah rumah-rumah koruptor. Banyak kan yang seperti itu. Coba grebek, berani gak? Nah ini kalau misalkan em, ormas-ormas itu mau melakukannya, mereka bukan hanya tidak akan dibubarkan, tapi kalau mereka diganggu sedikit saja, rakyat yang akan membela di belakang mereka semua. Makanya coba kita kita arahkan hasrat kita untuk menaklukkan, hasrat kita untuk menjatuhkan, kita arahkan kepada sesuatu yang baik, kepada musuh bersama bangsa Indonesia. Bisa ya, bisa seperti itu. Dan itu mudah. Karena yang saya katakan Kang, kita tuh nggak butuh KPK untuk menangkap para koruptor di Indonesia. Wih, ini batinnya kuat banget ya. Barusan saya mau tanya soal KPK gitu dari jawab gitu ya. Nggak, itu kebetulan. Keren. Gimana gimana Jadi Guru? sebenarnya kita tuh nggak butuh KPK untuk memberantas korupsi. Karena bukti-bukti korupsi itu sudah terlihat tanpa kita harus bikin sebuah komisi khusus untuk menyelidiki dan menyidik di sana. Ini pernah saya sampaikan nggak Kang belum? Belum. Jadi ketika misalkan kita terakhir kali diskusi di sebuah hotel, hotel itu berdiri Ya di ya ya sebuah ya. tebing, di daerah resapan air, di wilayah yang seharusnya hutan. Pasti main itu ya. Kalau misalkan sudah ya, Udah. saya pecah ini konsep. Lucu soalnya. 1, 2, 3. Kalau misalkan mau, itu coba diselidiki. Si hotel-hotel itu yang berdiri berapa lantai gitu di pinggir jurang, di daerah resapan air, itu pasti ada suapnya. Suapnya kepada siapa? Kepada pejabat yang pada waktu itu berkuasa. Itu bukti nyata. Jadi nggak usah butuh KPK untuk kita menyelidikinya. Cukup kalau misalkan lihat di gunung-gunung itu ada, ya udah selesai. Atau kemarin misalkan saya di Cimahi itu di bukit, di sebuah bukit yang namanya Lagadar. Di bukit itu berdiri, tiba-tiba tuh berdiri komplek perumahan di atasnya itu, yang itu membuat orang-orang di bawahnya kena longsor berkali-kali dan menghambat aliran air, dan pokoknya menjadi masalah. Itu ditentang kayak gimana pun tetap berdiri. Nah ini kan heran, masa di atas bukit tiba-tiba ada komplek perumahan yang itu bikin longsor orang di bawahnya, tapi gak ada yang mau menyelidik dan menyelidikinya. Selesai, itu bukti korupsi. Ngapain juga sih kita tutup mata dan pura-pura nggak tahu bahwa kan gini, mendeteksi korupsi itu kan kita cek ada nggak anggarannya di situ, kemudian kita cek realitanya ada nggak di situ. Kalau di dalam anggarannya ada perbaikan lampu jalan, tetapi lampu jalannya di satu jalan itu nggak ada, ya udah selesai, ketahuan di situ korupsi. Kalau misalkan ada yang tadi itu gitu ya, sebuah daerah yang seharusnya tidak boleh diperuntukkan untuk hotel, untuk tempat bermain dan sebagainya, tapi ternyata faktanya di situ ada, ya udah selesai, itu adalah korupsi. Kalau misalkan ada kemudian target pemerintah untuk mencerdaskan, untuk misalkan menaikkan lapangan pekerjaan menjadi 29 juta lapangan pekerjaan, terus ternyata sama sekali tidak mewujud, ya berarti ada korupsi di situ. Semudah itu untuk mendeteksi korupsi kita tuh. Ngapain? Tapi yang kesulitannya adalah kita malah bikin lembaga-lembaga yang penuh dengan protokol, penuh dengan apa, yang akhirnya membuat tidak berhemat juga. Tapi gini Pak Guru, mohon maaf saya potong ya. Jadi
ketika kemudian tadi ngomong soal ormas yang kemudian harus mendatangi koruptor-koruptor itu kan bisa digeneralisir juga. Mereka bisa karena mereka punya nyali, punya keberanian datangin oknum-oknum kepolisian misalnya yang kemudian dia pokoknya kita tahu lah ya perilaku behavior oknum-oknum polisi di lantas bagaimana di sat narkoba seperti apa dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Artinya gini, saya tuh sebenarnya sangat mencintai polisi gitu, suka dengan institusi itu sehingga saya rindu supaya lembaga seperti yang Pak Guru sebut tadi seperti KPK ini sebagai lembaga itu kalau perlu dibubarkan aja. Ketika kemudian yang pemain utamanya ini udah clear, udah bener-bener settle sesuai dengan tujuan didirikannya institusi Polri gitu, nggak seperti yang saat ini gitu. Nah, ide dan gagasan besar dari Guru Gembul tuh apa sih untuk membersihkan perilaku behavior oknum-oknum kepolisian kita mulai dari masuk aja udah kayak gitu. Iya. Gimana Pak Guru? Ya, kebiasaan kita yang selalu terjadi di Indonesia itu gini. Kita dari pengalaman saya sendiri dulu, dari guru. Di Indonesia, pendidikan kita itu jelek. Penyelenggaraan pendidikan kita itu jelek. Apa sebabnya? Karena guru-guru kita tidak berkompeten. Sekitar 70% guru-guru kita tidak berkompeten. Setuju. Oke? Jadi, pendidikan kita jelek, masalahnya apa? Guru-guru yang 70% tidak berkompeten. Selesai kan? Tahu masalahnya di situ. Tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan? Ganti kurikulum. Oh iya. Lah apa hubungannya? Meleset tuh nggak ada. Nggak nyambung. Karena kita tuh sebisa mungkin dikasih anggaran, habiskan anggarannya. Bukan capai tujuannya, yang penting laksanakan. Mau nggak bener pun nggak apa-apa gitu. Jadi ketika misalkan pendidikan kita buruk, dan itu terjadi karena 70% gurunya memang tidak baik, lalu kurikulumnya yang harus diganti. Akhirnya apa? Sejak reformasi sampai sekarang kita gonta-ganti kurikulum seperti apa, tapi pembelajaran di kelas sama persis. Bapak pernah sekolah kan? Sekarang Bapak datangin lagi tempat sekolah Bapak dulu, lalu ngaku sebagai alumni pengen ikut belajar di situ. Bapak akan menemukan Bapak yang sekarang duduk itu mendapatkan pengajaran yang sama persis seperti waktu sekolah. Gak ada perubahan kurikulum, gonta-ganti kayak gimana pun gak akan berubah. Karena masalahnya di guru, di sumber daya manusia, tapi yang kita pikirkan soal infrastruktur, soal sistem, dan lain sebagainya. Sekarang balik lagi, masalah penegakan hukum di Indonesia. Masalahnya itu apa? Masalahnya adalah sumber daya manusia yang penipu. Lalu yang kita pikirkan, kalau polisi gagal untuk menangkap penjahat, ya udah kita bikin komisi apa itu namanya KPK itu? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti kalau misalkan kejaksaan gagal, kita bikin ini, ya persis aja kayak gitu. Kenapa nggak mulai dari berpikir soal sumber daya manusianya atau ciptakan sebuah sistem agar sumber daya manusia itu menjadi baik? Karena gini Pak, mayoritas koruptor di Indonesia tidak ingin jadi koruptor, tidak ingin jadi koruptor, tidak pengen korupsi. Tapi sistem yang memaksa mereka untuk menjadi seperti itu. Teman saya PNS, dia ada di lingkaran para koruptor. Dia memutuskan untuk tidak korupsi. Tapi tetap aja ada uang yang masuk padanya tanpa apa. Dan akhirnya apa? Menyandera dirinya. Seandainya dia ngomong ke orang, dia akan kena sebagai koruptor. Sedangkan koruptor yang sesungguhnya punya pengacara yang handal karena korupsinya lebih gede. Jadi akhirnya yang akan ditangkap itu adalah orang, apa boleh buat sejak saat itu dia ikut-ikutan saya jadi koruptor. Seperti itu kan. Nah, itulah alasan kenapa banyak sekali aktivis-aktivis di Indonesia yang setelah dia mendapatkan jabatan, dia jadi koruptor juga. Karena dia masuk ke sebuah sistem yang udah rusak luar biasa. Sebuah sistem yang seperti selokan yang udah busuk, kemudian ada orang yang satu botol air mineral gitu, jernih. Yaudah saya masuk ke sebuah sistem, masuk ke selokan itu. Bukan selokannya jadi jernih, dirinya yang jadi kotor. Nggak, artinya kualitas penegakan hukum di Indonesia itu tadi sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas guru-guru kita. Yang proses perekrutannya adalah ini adik saya ibu kepala sekolah, ini keponakan saya gitu ya. Harusnya perekrutan ini dibuat
rumit seperti layaknya kita mau masuk misalnya kayak masuk di kedokteran, di kepolisian, model seperti itu. Bisa jadi opsi nggak kira-kira? Enggak, Kan dengan semakin sulit, semakin rumit, kualitas gurunya kan ini terfilter Pak Guru. kita justru sekarang adalah negara paling rumit di dunia dalam hal birokrasi, dalam hal rekrutmen, dalam hal apa kita paling rumit. Saking rumitnya kita kalau di meme di internet itu beredar, kita mau ngelamar kerja aja sampai ditanya yang aneh-aneh gitu. Saking rumitnya kita. Kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju, Pak, saya mau jadi ngelamar jadi programmer komputer. Oke, maju sini, tunjukkan keahlian kamu. Selesai, gak ditanya ijazahnya dari mana. Gak ditanya dia udah kerja berapa lama, enggak. Hmm. Selesai, oke, kalau sudah selesai, baru ditanya hal-hal berikutnya. Kamu udah kerja berapa lama di mana? Oh, gini 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 gini. Tapi nggak ngaruh banget karena yang ngaruhnya itu adalah kalau udah punya skill ya udah selesai. Tapi di Indonesia ribet banget. Karena apa? Ya karena kita penipu semua. Jadi misalkan nih Pak, kalau saya adalah orang yang terpercaya, saya datang ke bank, Pak, saya mau pinjam 100 juta. Ya bank ngasih karena kita terpercaya. Tapi karena kita tidak dipercaya, Pak, mana suratnya? Ini. Nanti Bapak datang ke kantor polisi minta surat ini. Ya. Nanti gini, ribetnya luar biasa. Kenapa ribet? Karena kita tidak terpercaya. Sesederhana itu. Kalau misalkan Bapak orang yang sangat kaya raya, misalkan punya duit 1.000 triliun, Bapak minjem ke bank, gak usah butuh jaminan apapun, bank yang ngejar-ngejar Akang untuk dikasih pinjemin duit. Ya, ya. Karena Akang terpercaya. Tapi kalau misalkan bukan Akang yang tidak memiliki reputasi, ya ribet. Jadi keribetan peraturan itu justru muncul gara-gara kita tuh para penipu. Oke, Gitu nah kan? terus konsep-konsep ideal yang ditawarkan Guru Gembul kira-kira kalau Nah, bisa memberikan solusi gimana? salah satu yang ingin saya tawarkan itu adalah sistem penggajiannya yang diubah. Kalau sistem penggajian diubah, dinaikkan, guru di Bukan dinaikkan. bukan. Bukan dinaikkan. Gimana? Jangan dibayar sebelum mereka menghasilkan. Salah satu sistem penggajian terburuk di Indonesia itu adalah kayak gini. Guru mau cabul, guru mau berprestasi, gajinya sama. Iya, benar. Guru mau melahirkan profesor, mau melahirkan koruptor, gajinya sama. Guru mau hadir tiap hari, guru mau izin terus tiap hari, gajinya sama. Kalau misalkan seperti itu, semua guru yang berprestasi tidak lagi mau berprestasi, dan semua guru yang cabul itu akan tetap melanjutkan kecabulannya. Akhirnya apa? Satu sekolah itu kompak, cabul, dan tidak berprestasi. Tapi coba kalau misalkan kita ubah. Saya kepala sekolah, saya bilang kepada guru-guru di semua di sini, saya siap gaji setiap guru 1 bulan 1 miliar rupiah. Saya kasih cash per bulannya, saya janji. Tapi kasih jaminan atau kasih saya sebuah catatan portofolio dan reputasi bahwa murid-murid yang dihasilkan oleh guru itu punya penghasilan 5 miliar per bulan. Kalau si murid-muridnya terbukti memiliki penghasilan 5 miliar per bulan dan itu terinspirasi atau termotivasi gara-gara cara kerja dari si guru itu, saya bayar 1 miliar per bulan. Kan gitu kan? Nah di Indonesia kan nggak mau kayak gitu. Mau gurunya benar, mau gurunya nggak benar, tetap dipuja guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru-guru kita nggak punya profesor, tanpa guru-guru kita nggak punya dokter, gitu kan? Selalu dipujanya seperti itu. Kenapa nggak dibalik? Tanpa guru-guru kita tidak punya koruptor, tanpa guru-guru tidak punya penipu, kita tidak punya penipu. Ya kan koruptor di Indonesia bisa jadi koruptor gara-gara guru. Iya. Gara-gara misalkan ada anak pencontek sama guru dibiarkan, bahkan diakomodasi. Akhirnya apa? Si anak itu merasa bahwa pencontekan itu adalah sesuatu Hal yang biasa, yang lumrah. Lumrah. Akhirnya ketika dia jadi pejabat, dia melakukan hal yang sama. Kenapa guru-guru selalu mendapatkan glorifikasi bahwa mereka itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tidak ada koruptor, tidak ada insinyur tanpa guru? Ini ya memang. Tapi kenapa yang jelek-jelek juga nggak seperti itu? Tapi kan meskipun sistem penggajian itu diubah, ketika kemudian fit and proper test itu tidak benar-benar dikawal semaksimal mungkin, seseorang yang bisa menjadi guru harus memiliki portofolio yang di atas rata-rata. Makanya saya tadi bilang seperti layaknya mau jadi dokter itu kan agak prosesnya kalau guru kan cukup oh ya udah suruh buat lamaran diterima gitu aja kan. Nah maksud saya untuk fit and proper test jadi guru nih, biar nggak sembarangan gitu Pak Guru, seperti misalnya kayak di beberapa negara-negara yang maju itu kan justru yang
kualitas kaliber profesor tuh ngajarin anak-anak di tingkat dasar segala macam itu gimana? Maksud saya gini, em, kita nggak usah menghabiskan waktu untuk tes. Misalkan ya, guru di tes udah lulus, udah bagus, oke ngajar. Terus dia nggak bener, ya udah pecat, ganti sama guru yang lain. Kalau dia misalkan bagus, ya udah pertahankan. Kalau semakin bagus, gajinya naikin. Kalau dia sangat-sangat bagus, gajinya terus-terusan naikin. Kalau dia misalkan ada celah, ya udah turunin lagi. Jadi gaji itu didasarkan pada prestasinya dia, pada hasil yang dia capai. Mungkin gak sih seperti itu? Ya bisa, harusnya mungkin. Karena ya kayak misalkan KDM, balik lagi ke KDM. Dia ngonten. Boleh nggak ngonten? Oh ternyata boleh. Karena dari ngonten itu biasanya anggaran untuk penyiaran atau Promosi, sosialisasi itu adalah sosialisasi. 50 miliar, sekarang jadi 3 miliar. Ya. Ya bisa, berarti gajinya naikin dong kalau gitu. Karena apa? Karena dia menghemat 47 miliar rupiah. 47 miliar rupiah yang dia hemat, ya udah sama saya sebagai presiden misalkan, saya naikin gaji gubernur Pak KDM, jadi misalkan awalnya 30 juta, berubah menjadi 100 juta. Ya nggak apa-apa dia digaji 100 juta karena dia menghematnya sampai 47 miliar. Sistem meritokrasi gitu ini ya. Bisa seperti itu. Semestinya kita mulai dari situ. Dan siapa yang menciptakan sistem itu? Ya presiden, ya pejabat-pejabat publik. Makanya seperti yang sering diutarakan oleh banyak orang, ikan busuk kepalanya dulu. Jadi kalau misalkan pemimpin-pemimpin kita memiliki keberanian untuk menciptakan sistem-sistem yang baik dan inovatif, ya pasti selesai. Coba contoh yang ormas tadi aja gitu. Bilangin aja, ormas, kalau misalkan kamu tetap menghajar rakyat, malakin, ya kamu tidak akan dapat legitimasi, kamu tidak akan dapat justifikasi, kamu tidak akan dapat ya dana, kan dikasih kan ormas-ormas itu dari pemerintah. Tapi kalau misalkan kamu ditugaskan sesuatu, terus berhasil, oke, nama kamu dipertahankan. Misalkan jumlah anggota ini berapa juta? Oh 1 juta. Alhamdulillah kita memang sedang butuh perang lawan Israel. Kirim ke sana. misalkan. Dan ternyata mereka berhasil, menang ternyata. Iron Dome bisa mereka tahan gitu. Dengan segala yang mereka punya lah ceritanya. Kan mereka sakti-sakti. Ada yang kebal, ada yang apa gitu. Ya udah, kalau misalkan udah berhasil, ya kembali ke Nusantara, silakan digaji lebih besar. Karena kalau misalkan kita berhasil misalkan mengalahkan Israel, itu investor senjata masuk ke Indonesia semua. Dan keuntungannya luar biasa besar. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, lakukan aja hal yang seperti itu. Jadi dari situlah akhirnya orang-orang di Indonesia yang malas itu kehilangan motivasinya untuk bermalas-malasan. Iya Pak Guru. Ya itu mah hanya satu di antara sekian saran kan. Waduh, mantap ini, mudah-mudahan didengar ya sama Pak Prabowo ya. Oke Pak Guru, ini ada yang menarik banget ya. Kemarin Pak Guru juga bahas soal apa? Itu. Bahas tentang ini Pak Guru, tentang apa tuh namanya? Arab datang cuma buat pesta seks di Indonesia yang di kawasan Puncak itu kan viral kan, rame banget gitu ya. Kenapa sih narasi soal wisatawan Arab di kawasan Puncak itu kok apa ya selalu identik dengan eksploitasi perempuan lokal gitu? Apakah ini bentuk kolonialisme gaya baru gitu yang tadinya dulu senjata sekarang dengan uang gitu? Bukan, sebenarnya jadi gini ya, masyarakat itu disebut masyarakat ketika dia berbudaya. Budaya itu bisa ada karena merupakan hasil akumulatif dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oh iya. Oke, itu pasti ya. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan masyarakat Arab. Tinggal di gurun pasir yang miskin sumber daya alam. Kalau misalkan ada sebuah masyarakat yang miskin akan sumber daya alam, kemudian mereka menghasilkan sebuah kebudayaan, maka satu, kebudayaan itu pasti mengakomodasi reproduksi yang paling menguntungkan dan paling positif. Misalkan poligami. Dengan adanya poligami, maka kesempatan mereka untuk bisa bertahan hidup sebagai sebuah bangsa itu besar. Dibandingkan dengan kalau non poligami. Gitu kan? Karena kalau sumber dayanya sedikit, maka akan terjadi perang berkelanjutan.
Kalau perang berkelanjutan, maka akan menyebabkan krisis populasi. Gimana caranya agar bisa mengimbangi krisis populasi itu? Maka harus ada sebuah kebudayaan yang mengakomodasi reproduksi positif. Jadi misalkan sekali beranak banyak, atau si suami bisa membuahi banyak perempuan, atau bagaimana lah caranya, pokoknya yang berhubungan dengan reproduksi positif. Nah gitu kan. Nah ketika misalkan ada bangsa yang terbentuk oleh kebudayaan reproduksi positif itu ditempatkan di wilayah tropis, maka ketahuanlah bahwa mereka juga sama-sama datang ke sini untuk bereproduksi. Tapi karena dalam Islam itu perzinahan diharamkan, nah, apa budaya gurun pasir berikutnya? Gurun pasir berikutnya itu adalah segala sesuatu itu harus ada hukumnya. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Karena di sana tuh keras. Kalau misalkan kita masih bisa ngomong soal spiritual, masa kebatinan, mereka nggak bisa. Harus ada fakta nyata jelas. Kalau mungkin legal, tertulis, terstruktur, teratur. Dan bisa dijawab langsung pada waktu itu juga. Nah, makanya mereka itu sedikit-sedikit apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dalam Islam, berzina itu haram. Tapi mereka ingin melakukan reproduksi. Jadi, hukum itu kemudian diakalin. Oke. Jadi caranya bagaimana? Menikah, tapi menikahnya sementara. Menikah, tapi nikahnya kontrak. Nikah, tapi nikahnya ada batas waktu tertentu yang disepakati bersama. Akhirnya, datanglah mereka ke puncak karena pimpinan-pimpinan orang yang ada di situ itu mudah disuap dan tidak mau melakukan nahi mungkar, tidak mau mencegah kemungkaran. Jadi ya sudah dibiarkan saja di sana. Di sana ada praktek prostitusi, di sana ada diskotik apa segala rupa. Kadang-kadang juga sebelahan sama masjid, nggak peduli. Karena apa? Karena kan secara fikih, secara hukum ini sudah sah, yaitu sudah menikah. Jadi fikihnya yang diacak-acak, hukumnya yang diacak-acak. Nah, fenomenanya di sana seperti itu. Karena apa? Dulunya kan sebenarnya orang-orang Arab itu orang Arab yang begitu ya, orang Arab yang begitu tuh kan surganya Thailand dulu tuh. Surganya Thailand. Cuman gara-gara ada kejadian TKW Thailand itu nyolong permata yang sangat berharga dan itu menghasilkan kekacauan diplomasi yang luar biasa. Akhirnya yang tadinya mau ke Thailand pindah ke wilayah negara Asia Tenggara mana yang modelnya kayak Thailand, yang cewek-ceweknya penurut, cewek-ceweknya pasrah, inferior, submisif. Oh ya udah ke Indonesia. Nah, dicarilah wilayah Indonesia yang paling dekat dengan pusat pemerintahan, koneksi ekonomi dan politik, tetapi cukup adem untuk orang-orang yang mencari tempat selain kegersangan itu. Ya di mana lagi kalau tidak di puncak gitu. Di wilayah situ akhirnya ya di situ kemudian dengan koneksi orang-orang Arab, koneksi para habaib apa segala rupa ya akhirnya terbentuklah di situ. Pernah survei langsung ke sana Pak Guru? Lewat dan ya lumayan banyak yang muka-muka Arab gitu. Oh gitu. Iya, dulu sih. Memang banyak yang ini dan itu dari Cianjur saya lihat tuh. Jadi dari arah Cianjur naik ke Bogor ke atas tuh ya udah banyak yang gitu ternyata. Gitu. Oke. Nah, tapi sekarang dari pemerintah yang dilakukan terhadap itu tempat prostitusi itu yang mayoritas dimanfaatkan orang-orang dari Arab apa? Ya sekarang sudah ya ada sedikit lah. Tapi ya sedikit karena salah satu hal yang menyulitkan di Indonesia itu adalah kejahatan itu kalau berlabel agama jadi dianggap baik. Masalahnya di situ. Kayak banyak pesantren di Indonesia tuh yang buruk luar biasa. Bukan mencetak generasi emas, malah generasi sampah. Itu banyak pesantrennya kayak gitu. Yang lulus dari pesantren itu anaknya nakal luar biasa dan tidak berpengetahuan, tidak memiliki kompetensi apapun. Banyak yang seperti itu. Tapi tetap gak bisa digerebek, gak bisa diapa-apain. Karena apa? Oh itu kan pesantren, itu agama. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan agama, ada anak sepanjang hari nangis,
karena saya tidak mau lepas dari ibu saya, umurnya 7 tahun. Ya, Gak mau lepas dari ibu, gak mau lepas dari ayah, tapi disimpan di pesantren. Dia dibully, disiksa, dicabuli. Dia pengen kabur dari situ, gak nggak bisa. bisa. Dan akhirnya apa? Ya sama pimpinan pondok pesantrennya cuma diomongin, Bapak, Ibu, jangan dengerin anaknya kalau nangis ya. Karena walaupun sekarang nangis, tapi insya Allah nanti akan memberikan mahkota cahaya di surga nanti. Karena anaknya nanti hafal Quran, anaknya nanti apa, gitu. Oh ya sudah. Apalagi kalau anak itu kemudian dibiayai kan gratis gitu ya di lembaga itu gitu. Modusnya kan dia semacam kayak ya pondok pesantren tapi juga panti asuhan gitu kan, Iya, dan dia dapat uangnya kan dengan cara yang sangat mudah dari pejabat, dari iya DPR, dari betul. segala macam, Dan dana banyak hibah. alat ini, alat cuci uang. Pesantren itu banyak alat Ya, cuci ya, uang. ya, bener bener bener. Cuci uang para pejabat itu banyak yang masuknya ke situ. Iya, makanya eh, Pak KDM kemarin juga kaget kan, dan akhirnya ya udah dana hibahnya kita hentikan aja dulu. Karena banyak yang, bahkan Akang tahu kan, dulu ada kasus orang Bandung mencabuli 21 santrinya. Itu kan lembaga tahfidz judulnya. Dari mana dia bisa menghamili terus menafkahi 21 santri dan lebih banyak temannya itu? Hmm. Ya karena kerjaannya itu adalah datang ke perusahaan, datang kemana, ini proposal Pak, gini gini Oke. gini. Jadi saya bikin konten. Jadi lembaga hafidz Quran itu tidak semuanya ya, tapi lembaga hafidz Quran itu banyak didirikan oleh orang-orang yang bukan membuat anak-anaknya itu hafidz Quran, tapi agar anak-anak itu bisa dijual, Oke, oke, paham, paham. ditawarkan. Ya, Pak, ya, ini ya, 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 di ya. YouTube ditampilkan wajahnya sedang memelas, Iklan kami iklan YouTube itu kelaparan. ya, Iya, iklan YouTube. kami kelaparan, makannya harus pakai Royco, tidurnya di sini, Sampul tolong Qurannya bantuannya. udah rusak gitu ya. Bayangkan itu pelecehannya segitu besar terhadap anak, terhadap agama Islam. Al-Quran bukannya diperbaiki, dipertontonkan. MUI di mana? Iya, iya. Di mana MUI itu? Apakah melakukan ini? Diam, bungkam. Coba kalau misalkan yang melakukan itu adalah orang Kristen. Orang Kristen, nih orang-orang Islam lihat nih Qurannya pada lecek, itu pasti langsung Nah, dianggap penistaan agama. penistaan agama. Tapi kalau misalkan dari kelompok mereka sendiri, didiamkan. Itu asobia, atau saya juga nggak tahu, jangan-jangan kecipratan uangnya gitu. Saya juga nggak tahu gimana. Kok diem gitu loh. Islam dinistakan sebegitunya tuh kok diem gitu. Atau mungkin yang jadi MUI nalarnya nggak sampai ke situ, menurutnya tuh ya wajar lah gitu mungkin. Iya mungkin. Mungkin mereka mengiranya tuh ya minta sumbangan untuk pesantren nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Iya, beda antara meminta, mengumpulkan donasi dengan mengemis, itu beda ceritanya. Kang, ginilah, ini saya semoga kalau misalkan dilihat sama MUI, semoga mereka bisa menerima argumentasi Iya, saya. iya, 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 Pak. Akang tahu nggak perbedaan antara menyuruh dengan meminta? Jadi ada seorang bos nih, Eh, tolong ambilkan kopi, itu nyuruh atau minta? Minta tolong. eh, Itu nyuruh. nyuruh, nyuruh. Apa bedanya nyuruh dan minta tolong? Nyuruh itu adalah kita bisa melakukannya, tapi karena alasan tertentu, karena kita misalkan lebih tinggi, kita minta bantuan orang lain melakukannya. Sedangkan kalau minta tolong, kita tidak bisa melakukan itu. Oke, oke, oke. Jadi inilah perbedaannya. Misalkan dokter, kita bayar untuk menyelamatkan diri kita. Dengan pembantu, kita bayar untuk membantu kita. Ya, Tapi ya. dokter dibayar mahal, pembantu dibayar murah. Kenapa? Karena pembantu disuruh. Sedangkan dokter kita minta tolong sama dia. Karena kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan dokter. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan pembantu, cuman repot. Kan gitu kan perbedaannya. Nah, sekarang itulah yang membedakan antara mengemis dengan minta donasi. Saya minta donasi teman-teman, saya minta donasi untuk ini. Itu bukan mengemis, bukan meminta. Itu ngajak orang-orang, saya bisa melakukan ini dan sedang melakukan ini. Ayo sama-sama kalian juga seperti itu. Ya, ya. Itu kan? Nah, itu beda sama mengemis. Jadi MUI kemungkinan besar mereka berpikir ini kan mereka tuh sedang menggalang dana, sama seperti Nabi juga dulu suka menggalang dana untuk fakir miskin, untuk orang ini. Mereka mikirnya gitu.
Padahal ini tuh bukan seperti itu. Nabi itu dengan otoritas. Dia menyuruh sahabat, ayo sedekah semuanya ke saya. Dia yang nyuruh, punya otoritas gitu. Bukan mohon, tapi meminta. Maksudnya menyuruh orang-orang untuk ini. Iya, iya. Dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan mereka banyak diantaranya yang gak punya kerjaan, ya udahlah bikin lembaga tahfidz Quran, kan sekarang lagi laku. Kemudian nanti dananya dari mana? Ya kita rekrut siswa-siswanya, kita fotoin, kita tunjukkan, ini butuh Al-Quran, jadi mohon butuh wakaf Al-Qurannya, butuh apanya. Ya seperti itu. Jadi demi kepentingan hidup mereka sendiri, tapi ya lagi-lagi itu dilindungi, itu dianggap sebagai satu yang baik. Penistaan terhadap ajaran agama Islam dilakukan oleh pendukungnya sendiri, dan mereka bangga dengan itu. Harusnya MUI memang benar-benar tergerak ya. Harus kemudian untuk hal-hal seperti ini harus diurusin gitu. Karena itu Iya. menistakan agama kita gitu ya. Tapi kita sudah lama tidak dengar nama MUI kan. Udah lama. Sejak apa coba? Sekarang yang populer MLI, Iya. Majelis Lucu Indonesia. Oh itu juga udah nggak. MUI nggak laku itu sejak cap halalnya dipindahin. Cap halal dipindahin. Iya, ke negara sekarang kan. Oh iya iya Kalau iya dulu kan iya, iya. Bener iya bener bener. mereka itu vokal sekali, ini dituntut penistaan, ini Iya iya dituntut iya apa. iya, iya. Sekarang kita jarang denger ya. Iya, karena Redup sekarang ya. iya biaya produksinya mahal sekarang, tapi pemasukannya kurang. Mungkin. Oke Pak Guru. Tadi di awal kita kan sempat ngobrol soal pandemi. Oh iya, Ini kan ini mulai banyak dokter-dokter yang aware memberikan warning, hati-hati nanti kalau terjadi pandemi lagi, kita belajar dari 2020 lakukan ini itu dan ini bisa terjadi, kan ada ya perjanjian katanya pandemi treaty dan lain sebagainya di pertengahan 2025. Bahkan Guru Gembul tadi sempat mengatakan sebelum 2030 pasti akan terjadi lagi. Nah, ini mungkin perlu di brainstorming. pertama, kesehatan itu adalah bisnis abadi. Kesehatan adalah bisnis abadi. Kesehatan, kosmetik itu bisnis abadi, dan makanan tentu saja itu bisnis abadi. Karena ya zaman berubah kayak gimana pun tuh kesehatan tuh dibutuhkan. Jadi ya kalau misalkan gadget, kita 5 tahun sekali tuh harus ganti, harus inovasi. Ah, Tapi kalau kesehatan tuh, orang diabetes dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih banyak. Nah, jadi itu adalah salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Garis bawahnya di situ ya, kita mulai dari situ. Nah, akhirnya karena kesehatan itu adalah salah satu bisnis yang menggiurkan, dan karena bertaruh nyawa itu ada begitu banyak orang yang berinvestasi di sana, ada banyak orang yang mengkhawatirkannya, dan banyak orang juga yang ingin terjamin di bidang itu kesehatan, maka bisnis obat, bisnis vaksin itu juga adalah salah satu yang paling menjanjikan. Gitu. oke. Nah, dari situlah kemudian orang-orang pakar konspirasi berpikir bahwa ada sebuah kekuatan besar yang menahan perkembangan teknologi kesehatan agar tidak segera ditemukan obat-obatan baru. Misalkan obat kanker, ya, ditemukan tutup lagi gitu ya, misalkan gitu. Atau misalkan bisnis di pandemi. Karena bisnis pandemi kemarin di Indonesia itu alhamdulillah keuntungannya besar. Ada orang yang tidak kena COVID dilaporkan COVID. Karena apa? Karena rumah sakit akan mendapatkan lebih besar uang dari sana. Berarti itu menjanjikan kan? Yeah. Tapi menjanjikan dalam hal itu adalah pada hal teknis. Nah, apakah ada semacam virus yang sengaja dikembangbiakan untuk manusia agar dapat keuntungan? Nah, kalau pada bagian itu benar-benar teori konspirasi belaka, bukan konspirasi tapi teori. Konspirasi. Apakah pandemi akan terjadi lagi? Ya, dipastikan. Sebelum tahun 2030 kayaknya ada lagi. Alasannya apa? Tapi belum tentu pandemi ya, bisa epidemi, bisa pandemi. Artinya ya, belum tentu desain. Bukan. Dalam hal ini desain itu belakangan. Desain itu biasanya reaksi. Ya. Jadi misalkan gini lah, di Indonesia impor mobil dari Amerika Serikat itu ditahan. Ya, akhirnya apa? Ya banyak akhirnya yang bikin desain
ya udah kita belinya ke Jepang, nanti bisnis di situ ada makelarnya apa segala rupa itu bisa. Nah, termasuk juga dalam hal ini saya mohon maaf tokoh-tokoh konspirasi, tapi harus kita bantah bahwa pandemi itu memang hampir pasti akan terjadi, tapi bukan gara-gara desain, tapi gara-gara secara alamiah memang seperti itu. Secara alamiah. Secara alamiah. Jadi maksudnya gini, virus itu, kalau misalkan kita mulainya dari virus ya, virus itu, virus corona misalkan, itu dari tahun 2020 sampai 2000, tahun 2000 sampai 2020, dalam 20 tahun itu nyerang kita tuh 3 kali. Ya kan? Ada SARS, kemudian ada corona gitu ya. Kemudian ada COVID yang kemarin, itu sampai 3 kali. Nah, coba kalau misalkan dalam 2 dekade saja kita diserang 3 kali, dalam 3 dekade masa nggak nyerang lagi? Ya berarti kalau misalkan ya diambil secara rata, dari tahun 2000 sampai 2020 itu adalah 20 tahun, kemudian 3 kali, maka rata-rata tiap 7 tahun sekali ya ada. Kalau misalkan tiap tahun 7 tahun sekali secara rata, maka tahun 2025 bisa aja itu dimulai, 2026, 2027 itu bisa aja dimulai, yang pasti sebelum tahun 2030. Kalau perhitungannya seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa si virus itu menyerang? Apakah itu desain? Campur tangan manusia mungkin, gara-gara kerusakan lingkungan misalkan, atau gara-gara laboratorium bocor, ya itu kita buka kemungkinan untuk itu. Tapi yang lebih pastinya adalah karena virus itu adalah makhluk hidup, atau secara biologis setengah makhluk hidup. Maksudnya mereka tuh pengen eksis, pengen hidup, pengen ada, pengen melestarikan keberadaannya. Bagaimana cara melestarikan keberadaannya? Karena virus itu tidak memiliki penunjang kehidupan, maka dia membutuhkan inang. Ya kitalah misalkan inangnya, jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita jadi inangnya. Tapi konsekuensinya adalah bahwa si virus itu tidak pernah mau kita mati. Kalau kita mati, ya dunia kiamat buat mereka. Kan kita tuh inangnya mereka. Jadi kalau misalkan kita keserang sama flu, flu tuh gak mau matiin kita, gak mau kita sakit, karena kita tuh inangnya. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya apa? Mereka tuh adalah makhluk yang tidak dikenal oleh tubuh. Kemudian tubuh kaget ketika ada ini, siapa orang tidak dikenal masuk sini. Maka si lingkungan tubuh itu dibuat sedemikian rupa agar tidak sesuai dengan daya dukung kehidupan buat si virus. Jadi kita demam misalkan, tubuh jadi panas. Nah, tubuh jadi panas itu kan sebenarnya adalah adaptasi manusia terhadap serangan virus itu. Biar virusnya tidak berkembang biak terlalu besar gitu. Kan begitu kan? Sederhananya itu begitu. Nah, kalau semakin virus itu bolak-balik dan berkunjung ke manusia, si tubuh semakin sadar bahwa oh udah kenal ini, kemarin nggak terlalu galak ternyata sini. Semakin sering seperti itu, interaksi seperti itu, maka si virus itu pun semakin bahagia karena bisa datang ke tubuh manusia, kita menjadi inangnya buat mereka, tapi tidak berbahaya buat kita gitu. Tapi pada saat SARS kan korban tidak begitu banyak seperti yang terjadi pada saat corona tadi. Nah, ketika kemudian ada analisa bakal terjadi pandemi lagi, kira-kira apa yang bisa tips yang mungkin bisa disarankan oleh Guru Gembul supaya tidak terjadi banyak orang mati seperti kemarin itu? Oke, gini ya. Pertama, saya bukan orang yang otoritatif dalam hal ini, tapi kita jelaskan dengan sangat mudah gitu ya. Bagaimana caranya agar kita tidak banyak mati? Misalkan ya. Kita semua kemarin banyak yang meninggal dunia itu, pertama bukan gara-gara COVID-nya, tapi gara-gara kompilasi yang diperparah dengan COVID-nya. Itu yang pertama. Iya kan? Oke, Pak Guru. Iya. Kedua, virus itu semakin sering berkunjung ke tubuh kita tuh menjadi semakin kebal. Makanya varian-varian virus COVID itu semakin kesini, semakin membuat kita biasa-biasa aja. Karena apa? Karena dia beradaptasi, bermutasi untuk bisa hidup dalam tubuh kita dengan baik-baik saja, dan tubuh kita juga sudah mengenal dia, sehingga ya sama-sama baikan. Makanya dulu Pak Jokowi itu saya ingat betul, kita berdamai dengan COVID. Ya sebenarnya itu adalah kata-kata yang diterjemahkan dari istilah-istilah biologis. Cuman Pak Jokowi dulu dihujat, nggak ada termasuk Pak Yusuf Kala ikut menghujat itu gitu ya. Ya tapi kan dimulainya dari situ. Nah, jadi sekarang gimana kalau misalkan kita diserang itu, gimana supaya tidak banyak yang mati? Sebenarnya dulu dan kemarin itu para ilmuwan juga sudah memberikan jalan keluarnya. Ya diantaranya misalkan jaga jarak dan sebagainya.
Tapi kan siapa yang nurut juga? Jadi alasan bagi pertanyaan barusan sebenarnya tidak usah dipertanyakan. Gimana caranya supaya tidak banyak yang mati? Karena orang-orang yang memiliki otoritas sudah pernah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang bagaimana caranya agar kita tidak mati. Yang jadi masalah adalah kitanya nurut atau enggak gitu. Oh gitu. Kan, Oke, ya oke, gitu oke, kan. oke. Siap. Nah, ya begitulah kurang Ya, lebih. Pak Guru, terakhir ya, satu pertanyaan terakhir untuk Guru Gembul. Kemarin saya sempat lihat ya waktu Pak Guru membuat apa tuh namanya konten, ternyata ijazah Pak Jokowi terbukti Hmm, asli gitu ya. Ada satu apa tuh namanya statement gini, apakah saya kemudian percaya ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Jawaban Guru Gembul kalau nggak salah, saya takut masuk penjara gitu. Itu orang yang pinter udah tahu keberpihakan Guru Gembul sebenarnya gitu. Nah, cuman paling nggak saya pengen gitu ya di Ngaji Roso Guru Gembul oke. pandangannya gimana? Pertama, perkataan saya takut masuk penjara itu bukan gara-gara saya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemudian Oke. saya publikasikan, bukan. Ya, oke, oke, oke. Tapi karena Pak Jokowi sudah marah. Heeh. Dan karena Pak Jokowi sudah marah, YouTuber kecil pun dilaporkan sekarang. Oh, Coba cek sekarang, banyak YouTuber-YouTuber yang saya cuma podcast nggak ngerti apa-apa kok tiba-tiba dilaporkan dalam hal ini. Dan ini sampai akhirnya, segitu ya? ya, sampai segitu. Jadi banyak YouTuber-YouTuber yang subscribernya di bawah saya juga ikut dilaporkan. Atau ya sejauh perkembangan kemarin itu seperti itu gitu. Dan itu wajar, Ya, 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 eh, ya. ya karena Pak Jokowinya memang sudah diubun-ubun gitu, Ya, ya, kemarahannya ya, itu ya, sudah ya, tidak ya. tertahankan begitu. Nah, soal ijazah itu saya tetap berpandangan atau setidaknya tetap mempublikasikan sebuah pendapat atau gagasan bahwa em, saya tidak tahu karena saya tidak memiliki otoritas. Yang saya tahu adalah kita terjebak pada paradoks. Paradoks yang kemarin saya jelaskan dalam video yang Ya, ya, akan ya, singgung ya, itu. ya. Paradoks itu maksudnya gini, kalau terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka ya memang berarti palsu. Kalau terbukti bahwa itu asli, maka itu pun terbukti palsu. Karena yang asli di Indonesia adalah sebuah kepalsuan. Jadi kita jawabannya mau asli atau palsu, jawabannya sama-sama tetap palsu. Masuk. Kan begitu. Nah, karena pernyataan itu, karena mau bagaimanapun akhirnya palsu, mau Jokowi ijazahnya asli atau palsu, tetap ujung-ujungnya palsu. Ketika di akhir video saya katakan nanti kan kesimpulannya pasti palsu. Ah. Ketika saya sebut ijazah Pak Jokowi palsu, maka saya pasti masuk penjara. Oh, iya, 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 Itu iya, iya, maksudnya iya. sebenarnya. Oke, 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 Nah, oke, oke. jadi kan saya juga sebenarnya bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak relevan untuk dipolitisir. Kalaupun palsu, itu hanya akan menegaskan bahwa KPU ternyata tidak bisa memverifikasi dengan baik, bahwa mafianya sudah terlalu banyak dan sebagainya. Itu yang dibuktikan itu bukan Pak Jokowi secara pribadi, Iya, iya, tetapi iya. kepalsuan-kepalsuan besar di Indonesia terkait dengan ijazah dan lain-lain. Tapi yang saya lihat kalau misalkan dalam kacamata politiknya, ini sebenarnya adalah cara untuk menghancurkan pemerintahan Pak Pak Prabowo. Prabowo. Karena ya cara menghancurkan Pak Prabowo itu adalah dengan memisahkan Gibran. dengan Gibran. Nah, Gibrannya terlalu kuat ya berarti Pak Jokowinya yang diserang. Pak Jokowinya susah ya mulainya dari ijazah palsu karena itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Jadi saya nunggu aja hasilnya seperti apa. Kemudian setelah hasilnya apa saya analisis sendiri, saya punya sikap sendiri. Tapi sampai sebatas tertentu saya tidak akan publikasikan apa yang saya percaya terkait dengan hal itu karena sudah tidak lagi relevan. Dan hal-hal yang relevan terkait dengan ijazah palsu yaitu berarti kecurangan pemilu, kepalsuan dan sebagainya itu sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya dengan narasi video yang saya jelaskan kemarin itu, bahwa Iya, iya. kita mau dapat nilai ulangan saja udah dipalsukan, kita mau kuliah aja udah dipalsukan, apa-apa juga udah dipalsukan, ya udah itu adalah bagian dari kepalsuan hidup Sekarang kita. jual beli jasa itu marak banget loh. Gampang, Ah, marak dan gampang Pak. Bapak mau ijazah S1 itu ya ah, ah. 20 jutaan udah dapat. Lah, SMA tuh ya 5 jutaan dapat. ini teman-teman saya yang jadi kepala sekolah banyak yang gitu soalnya.
Ya iya. Jadi kepala sekolah lagi ya. Iya. Kebayang itu harta haram dimakan terus tiap hari, tapi ya karena mereka nggak beragama juga ya nggak apa-apa. Ya, oke. Pak Guru, terima kasih banyak atas waktunya sudah Beda-beda. berbagi lagi ya di Ngaji Roso. Sehat selalu Pak Guru, terus Iya, menginspirasi kita semuanya. sama-sama. Matur suwun.